ada 6 yang merupakan rahasia Allah yang disimpan. Innallaha katama sittatan fi sittatin. Allah menyembunyikan 6 hal pada 6 hal. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa salawatullahi wa salamuhu 'ala man arsalahu ila thaqalaini basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi banyak nikmat kepada kita. Nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan qiyamul lail, bisa melakukan tadarus Al-Qur'an dan sebagainya. Karena baru dikurangi satu saja, suara dikurangi, hikmahnya dikurangi, susah. Pengen tadarus susah suaranya, pengen imami apalagi. Karena kalau habis duhur itu si makan 2 juz satu hari, duhur sampai jam setengah 3 per hari 2 juz. Terus habis sholat asar ya biasa ngajar ya. Malamnya persiapan untuk tarawih, ditambah lagi malamnya sholatul qiyamul lail, suaranya habis. Jadi kita sangat bersyukur, harus bersyukur yang masih pada sehat. Yang kedua, salawat dan salam semoga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan sampai alam yang terang benderang. Para hadirin, Allah mempunyai rahasia. Ada 6 yang merupakan rahasia Allah yang disimpan. Innallaha katama sittatan fi sittatin. Allah menyembunyikan 6 hal pada 6 hal, termasuk Lailatul Qadar salah satunya. Yang pertama, fi ta'atihi, Allah menyimpan ridhonya terhadap ketaatannya. Jadi ridho Allah tidak ada yang tahu. Sholat sunnah sekecil apapun kita harus dilaksanakan. Wah, ini mah qiyamul lail pahalanya besar. Wah, ini mah sholat hanya rawatib, sholat qiyam sholat qobliyah, ba'diyah, atau pahalanya kecil. Belum tentu. Innallaha katama sittatan. Allah menyimpan ridhonya pada hal ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Belum tentu ridho Allah ada di sholat qobliyah atau ridho Allah ada di sini di qiyamul lail, karena ini adalah rahasia Allah. Yang kedua, al-ghadab fi maksiatin. Allah menyimpan rasa ghadab terhadap maksiat. Jadi kita tidak boleh menyepelekan hal maksiat. Ini dosa kecil, ya. Ini mah dosa kecil, nggak apa-apa. Tidak boleh. Ya. Kita harus menghindari, karena belum tentu murka Allah ada di situ. Ini semata-mata untuk kehati-hatian kita, ya. Supaya kita terus semangat menjalankan ibadah atau menghindari kemaksiatan
artinya takwa. Yang ketiga, Allah menyimpan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Sebetulnya ini sudah sering diucapkan para ulama. Banyak berpendapat bahwa Lailatul Qadar ada yang 10 hari terakhir, ada yang ganjil, ada yang kalau sholatnya tidak pernah tinggal berjamaah dari awal sampai akhir. Itu beberapa pendapat. Yang namanya pendapat itu adalah apa? Bayanu muradillah hasbat taqatil basyariyah. Penjelasan Allah dari kita, dari ulama, sesuai kemampuan manusia. Jangankan kepada Allah, kita saja kepada sesama, punya tamu, kemudian disuguhi makanan, mangga silahkan, kemudian tidak makan. Tafsirannya luas ini. Wah, bisa jadi karena berpuasa, bisa jadi karena makanannya nggak enak, bisa jadi karena sebagainya dan lain sebagainya. Tafsir baru sama manusia, apalagi tafsiran kalamullah. Jadi tidak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar datang. Supaya kalau ditentukan 25, semuanya hadirnya 25, habis itu selesai, sudah nggak ada lagi Lailatul. Makanya dari awal terus kita ibadah, terus mencari Lailatul Qadar, bonus THR dari Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar, apa Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu 3 pengertian. Pertama, Lailatul Qadar malam kemuliaan. Sebab pada malam itu malam yang sangat mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang pertama. Yang kedua, bisa diartikan Lailatul Qadar malam kesempitan. Sebab malam itu tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Malaikat turun ke bumi. Sehingga kalau kita diperlihatkan maka akan penuh malaikat. Malam kesempitan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sehingga terbitnya fajar. Yang kedua, atau bisa diartikan Lailatul Qadar adalah malam kepastian. Sebab pada malam itu dipastikan nasib kita, rezeki kita, kemudian musibah kita, umur kita ditentukan malam Lailatul Qadar. Ada 3 pengertian. Kemudian yang ketiga, Allah qatama awliya'ahu bainan nas. Allah menyimpan wali-wali Allah di antara manusia. Dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu yang tidak susah, tidak prihatin. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Alladzina amanu, orang beriman, wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Dan siapa yang bertakwa, siapa yang beriman, hanya Allah yang tahu. Kita tidak boleh memandang hanya segi casing, pakaiannya biasa-biasa aja, pakaiannya kaos aja. Belum tentu itu adalah pilihan Allah. Kita tidak tahu, tidak bisa menilai hanya dari penampilan. Waduh, hebat ini orangnya. Jadi itu adalah rahasia Allah. Kemudian yang ke berapa? Yang ke 5. Yang kelima, Allah menyimpan
umur, kematian, ajal kita tidak ada yang tahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita tidak ada yang tahu. Bahkan jangankan umur, di dalam surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya, kiamat tidak ada yang tahu. Wa yunazzilul ghais. Kapan turun hujan tidak ada yang tahu. Kadang sudah mendung dikira hujan, malah kabur ke sana. Ya. Wa innahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Yang ada di rahim tidak ya. Kadang-kadang salah tebak di USG laki-laki pas lahir perempuan. Ini rahasia Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Apa yang kita lakukan besok tidak tahu. Kita apa yang dilakukan tahun depan kita tidak tahu. Apalagi umur kita tidak ada yang tahu. Oleh karena itu ya harus terus beribadah supaya barangkali umur kita tidak tahu, ya, tidak tahu. Kemudian yang keenam, Allah menyimpan sholat wusta dalam Al-Quran. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat 5 waktu, sholat 5 waktu, was sholatil wusta, dan sholat wusta. Nah, sholat wusta juga termasuk kata Allah, disimpan rahasia Allah. Kapan itu sholat wusta? Tapi dalam tafsir ada yang berpendapat sholat wusta itu ada yang sholat duhur, ada yang berpendapat sholat asar. Coba saja Anda lihat, jangan jauh-jauh tafsir Jalalain, jangan jauh-jauh tafsir Nurul Munir, tafsir Jalalain ada. Pendapat sholat wusta itu yang duhur, ada yang asar, ada yang subuh. Alasannya apa? Karena subuh, li'annahu inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Karena sholat subuh itu disaksikan malaikat. Ya, ini yang dapat yang kuat sholat subuh. Tetapi juga tidak tahu, hanya tafsir. Tafsir itu ya begitu. Bayar muradillah hasbat taqatil basyariyah. Sesuai kemampuan kita, hanya menduga-duga. Ya. Yang tahu pasti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulannya para hadirin tentang rahasia Allah. Ya, jadi pertama diulang lagi. Ada 6 rahasia Allah. Ridhahu fi ta'atihi. Ridhonya Allah terhadap taatnya Allah, terhadap taatnya hamba. Kemudian ghadabun fi maksiatin, murka Allah terhadap maksiat. Kemudian Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Kemudian wali-wali Allah pada sesama manusia. Lalu mati tentang umur. Dan yang terakhir sholat wusta. Itu kata Allah, ya, dirahasiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja barangkali, semoga dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.